ini bisa dikatakan sebenarnya bukan Kristen. Dia bukan pengikut Yesus, atau Yesus yang diikuti bukanlah Yesus yang di Alkitab itu, tapi Yesus ciptaannya sendiri. Terima kasih. Oke, silakan Boruni menanggapi. Boruni, silakan menanggapi. Boruni, silakan. Apa kapasitas Anda mengatakan saya menciptakan Yesus? Saya memuliakan Yesus. Silakan Immanuel. Kitab Anda apa, Boruni? Ini yang agak dengung siapa ya? Boruni sambil ngecas HP atau sambil pakai headset? Iya, saya pakai headset. Headsetnya bisa dilepas saja Boruni karena berisik dan dengung sekali di telinga. Mungkin bisa lepas dulu, dilepas saja. Kita bukan saling serang ya. Kita mau menegakkan prinsip-prinsip. Kalau memang keyakinan Anda ini ya udah nggak masalah. Tetapi Anda harus konsisten bahwa Anda pengikut Yesus, ada kitab, ada dasarnya itu. Dasar Anda apa? Kalau Anda katakan dasar Anda Alkitab, maka Anda harus percaya Alkitab itu yang tertulis itu. Monitor. Silakan Boruni. Suaranya nggak ada loh. Oh, Dek, lihat dulu suara Mama ini kenapa ya? Jelas kedengaran suaranya Boruni. Jelas kedengaran Boruni, jelas. Silakan. Oh, di HP-nya dia suara kita nggak keluar. Oh. Iya, buat teman-teman yang ada di bawah, Ikhwan Fillah semua, silakan di tap-tap layar. Saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh. Halo Boruni, dengar suara saya? Ini di mute-nya itu. Kak Boruni, dengar suara Kak Boruni? Kak Boruni? Sebenarnya di jedanya. Boruni, monitor Boruni. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Eva. Silakan Bang Eva, ada yang mau ditanggapi juga? Ya, saya hanya menyimak dari tadi bahwa Ibu Boruni ini hanya sekedar percaya, tidak beriman. Bagi saya begitu. Sabar Bang ya. Tapi pertanyaanmu tadi, halo monitor Boruni. Waduh, jaringan kurang bagus. Gimana Immanuel? Pertanyaanmu tadi betul itu terhadap dia si Boruni itu, artinya kekonsisten. Ya, pertanyaan saya betul, bukan berarti saya bukan berarti saya membenarkan kalian juga. Bukan. Aku nggak butuh dibenarkan. Artinya pertanyaan itu tepat sasaran dia untuk dia menegakkan agar dia punya prinsip atas imannya. Jangan ngambang-ngambang. Jadi jangan dibilangnya dia menyembah Yesus, tetapi dia tidak mengakui Alkitab, perjanjian Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak bisa gitu. Sapalah, jangan dibilangnya, atau Yesus yang diikutinya bukan Yesus yang lahir dari Bunda Maria, tetapi Yesus yang dari angan-angan, dari awan-awan lahir begitu. Karena Yesus bagi dia bukan manusia, berarti datang dari supernatural. Bisa jadi. Berlawanan. Karena kalau nggak manusia, dari mana datangnya? Tapi dari kelapa sawit datangnya Yesus yang disembahnya. Nggak tahu kita, nanti kita lihat Boruni menanggapinya bagaimana. Makanya Boruni karena gini, Yesus ini pun kan banyak pengakuan ini. Menurut Islam pun beda. Yesus yang bangkit itu bukan Yesus menurut orang. Mana si Boruni itu? Sebentar. Jangan melebar Bang Immanuel, jangan melebar. Ya betul, jangan melebar. Pak Eva mungkin saya turunkan dulu Pak Eva.
Ini diwakilkan sama Kristen-Kristen. Saya harap Kristen-Kristen yang naik yang berilmu ya. Pak Budi Asali santai dulu menyimak Pak. Kita lihat ini Pak. Ini menarik ini. Ini jemaat Anda Oke, ini. mungkin tadi karena peralihan dari handset ya. Ya, Tadi ini saya buka. dengar yang jelas nggak? Suara saya. Udah Si Boruni jelas. udah turun kan? Ini ada Boruni di atas. Turun dulu lah tadi, aku perbaiki dulu. Ah, coba jawab dulu Boruni, iya. Apa itu? Silakan. Babak kedua. Silakan. Silakan Immanuel. Oke, Boruni gini, kau bilang Yesus yang kau sembah itu bukan manusia, ya kan? Jadi kalau dia bukan manusia, maka batal semua samamu Alkitab itu. Elohim di perjanjian lama kau bilang adalah iblis. Musa Oke, itu mana adalah penyembah KTP-nya? iblis. Mana nomor WA-nya? Kalau dia manusia, mana KTP-nya? Mana nomor WA-nya? Mana kuburannya? Silakan. Kok begitu? Ya iya, Anda harus konsisten di dalam statementmu. Kalau engkau Boruni, apakah Musa itu yang bertemu dengan Musa di Gunung Horeb Jangan itu, di Gunung lari dulu Sinai itu kau. adalah Jangan lari Allah dulu. atau iblis? Memang dia benar iblis karena dia kan Oke, tanyalah. mesum. Apa yang kau tahu Jadi sama kau mau menuhankan yang mesum, yang pelimplan. siapa? Kita ambil datanya, pelimpannya, aku ambil datanya. Berarti Allah di perjanjian lama adalah iblis ya. Satu dulu. Jangan kau Boruni, pakai Allah sama Yesus aku diskusi, itu pakai Tuhan kau. Aku nggak pakai Allah, aku pakai Tuhan. Oke, Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Aku ikuti Boruni. Tuhan di perjanjian lama adalah iblis ya. Yang bertemu dengan Musa itu, yang memberikan 10 hukum Taurat itu adalah iblis atau Tuhan? Iblis. Iblis. Yesus itu yang Yesus Bentar, itu saya manusia kasih dalinya. atau Saya kasih datanya begini. Saya kasih jangan datanya. udah stop dulu situ kita biar kita cek dulu biar kau. Jangan kesurupan kau, biar ku kasih datanya. Iya, gini loh Boruni. Gigi Biar ganti kau pun gigi, perlu tangan ganti divalidasi. tangan, tetapi aku berkata, itu kan kata Yesus. Iya, Ya, kau barang nggak siapa sampai membenci kali-kali muk saudaranya situ, nggak adalah sampai akalmu pembunuh. situ, nggak mampu Sama kompas kayak si itu. Budi, bentar kau kayak wanita aja kau, ya. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Iya. Udah. Ya kan? Nah, biar kita tahu. Ya Allah di perjanjian lama itu dibilang si Boruni Kan, iblis. kembali lagi Berarti kuma sakimu perjanjian kan lama batal Tuhan. ya. Yesus katanya bukan manusia. Anak Mari itu nggak benar itu. Makanya Yesus aku yang bilang kalau dia manusia, mana KTP-nya, mana kuburannya, mana nomor WA-nya, itu loh. ya Akunnya mana? Kan ya teman-teman ya. Percuma lah, lagi. Dapat. Buat argumentasinya Injil kalau saya itu percuma. Paulus itu penyesat atau kemah Boruni. Apanya macet suaramu? Apa itu? Yang bertemu dengan Paulus ketika perjalanan ke Tarsus itu iblis atau Yesus? Ke Tarsus atau ke Damsik? Kau tambah-tambahi sama si Yuna. Iya, ke Damsik samanya itu. Kau bantahlah perkataan Yesus Matius 24 ayat 23. Siapa di situ yang penipu? Jangan Yesus jawab atau aja, si itu Paulus? Yesus Gitu loh. atau iblis? Loh. Berarti Matius Paulus 24 penipu ayat atau 23. rasul menurutmu? Nanti kan kau geruduk aku. Matius Jangan 24 jawab, ayat 23. Apa bacalah? Bacalah. Udah tadi Nggak aku aku geruduk baca. kau. Sekali kau. Oke, bapakmu itu kok pemalas. Jadi dibilang sama si Boruni Paulus itu penyesat. Iya. Jadi Baca semua ini dan salah. Jadi kau Boruni. melanjutkan. Matius 24 ayat 23. Tolong host. Pemalas Bos, ku ini. serahkan samamu ya host ya. Aku udah kenal si Boruni, nggak beresnya ini penyesat. Apa tersesat dia? Selamat malam Boruni, masih kenal sama aku Boruni? Adoho. Masih kenal sama aku? Kita diskusi, bukan Marta Rombo di sini. Ya. Iya, kan DM aja kalau mau Marta juga. Rombo. Udah Cetro, sebentar Cetro. Udah bentar. Ini lagi debat orang ini. Biarlah.
Sabar, sabar. Itu Tenang, kapasitas sabar. Tuhan butuh aku WA-nya sama KTP-nya. Kau sembarang Masa kau bilang Tuhan punya KTP? orang. Aduh, Boruni, nggak bisa begitu. Kita yang logiknya aja lah. Jangan kau macam kat sekolah. Kau pikir udah mati Masa aku? Masih manusia, aku pakai akal, pakai otak. Makanya aku bilang kok dia Iya, manusia, gini loh, masa minta di sini kamu kasih otaknya sama nggak aku ada nomor kok. WA-nya. jadi Marah ini kau. udah tersesat dia entah. Jadi Boruni Oke, ini di mana demi tersesatnya, sebuah Bang? Oh nggak bisa Tapi juga jangan. mengatakan dia sesat, Memimpin Immanuel. lintir Dasarmu agar mengatakan bukan dasarmu mengatakan dia sesat apa? dia ya tersesat lah dia. Gak ada dasar kau. Kok gak ada dasar mengatakan dia Jika- sesat juga? Gini kerangka. Jadi begini dia, setiap agama punya namanya kitab suci sebagai acuan dia bertindak bermoral. Jadi Boruni ini menyatakan diri Kristen dengan Tuhan Yesus, oke lah. Tetapi kerangka acuan dia menyembah Yesus itu nggak ada, batal semua. Yesus nggak diakui. Kitab dia apa? Kitab sucinya apa? Kalau dikatakannya Alkitab, semua disangkalnya nggak ada. Musa itu iblis, penyembah iblis. Paulus adalah penyesat. Yesus itu bohong, cerita yang Yesus lahir di kandang domba bohong. Yesus itu tidak benar Oke, kau disalib. nggak usah kau memberi nasihat di sini. Mampukah kau mengatakan kalau Paulus itu memang benar-benar sibilis? Itu. Loh. Jadi kitabmu Jelas apa? Yesus mengatakan bapak segala pembunuh adalah iblis. Apa kerjaan si Paulus? Iya, Membunuh. benar. Membunuh. Ya, Pembunuh. yang kedua, Kristus membutuhkan perawan suci. Kau ini betina atau jantan? Kristus membutuhkan perawan Kenapa? suci. Kau pernah berdosa atau tidak? Nengok paha aja kau ngences. Arah kau. Inilah. Arah ini parah. Jadi Kau jawab. Jadi di sini banyak ini yang jadi Boruni ini aku kasih tahu host, dia ini kian dulu aliran karismatik ini dulu. Jadi sama seperti Luga Tambunan juga. Mereka ini Jangan kau banyak kali hal promosikan aku, pergi ke surga Amang. bolak-balik. Habis waktuan ku promosikan Boruni. Bentar lagi kau bilang Jadi ku tanya dulu ke Boruni. Jangan kau promosikan aku. Diskusi. Boruni. Tanya dulu ke Boruni. Kau udah pernah kau bertemu Yesus? Udah pernah katanya? Udah pernah kau bertemu Yesus? Nah, dia udah pernah katanya bertemu Yesus. Ada Bolak-balik datanya dia itu, ke surga ada ini. datanya itu. Asik macam naik angkot. Si Paulusnya pernah melihat Yesus. Jadi- Kenapa kau alihkan sama aku? Ada datanya Boruni Yesus. Kau pernah nggak melihat bertemu dengan Yesus? Loh, ada datanya Tapi kau itu bilang di Bible. bertemu Yesus, kau bolak-balik dari dulu. Loh, ada datanya itu Enggak, dalam kau Bible. tanya dulu kau. Tanya dulu kau Boruni. Tuanku Pernah kau bertemu Yesus termulia. enggak? Kita ini bicara sesuai data. Jangan kau alih-alihkan. Iyalah Boruni dan Tadi Iya, sesuai dan- pengalaman, karena- sekarang sesuai data. Ada datanya Boruni Yesus melihat Yesus. Kalau si Enggak, Paulus ada aku tanya dulu, datanya. Kak. Si Petrus Jawab ada dulu aku, datanya Boruni. disalibkan dengan kepala terbalik. Dan lambang gereja setan adalah salib terbalik. Ya, Iya, berarti relasi Petrus- apa ini antara Paulus dengan gereja setan? Kau jawab. Tahu. Tadi kau bilang Paulus penyesat ya, sekarang Petrus karena disalib terbalik dia pun adalah gereja setan. Nah, inilah Suruhlah Boruni kau, nih. kesurupan kau. Karena itu Tuhanmu. Karena Bukan. apa? Petrus memegang Bukan. kunci kerajaan sorga, mati dia, siapa yang melanjutkan? Hah? Siapa? Menseret kau. Ya, nggak sanggup lagi dalam Boruni udah hancur semuanya. Dihantaminya kita semuanya. Tadi aku bilang sudah tidak ada gunanya. Ada orang yang bisa diajak bicara, ada yang tidak bisa diajak bicara. Ini termasuk orang yang Jadi ini udah selesai. yang otaknya paling Dia ini udah gila. Tidak akan selesai nih selama kalian masih ternaknya gereja. Udah. Masih ternaknya pendeta Jadi kok- kalian. Jadi kau nggak ada pendetamu, nggak ada gerejamu. Ngapain aku masuk kandang? Jadi gereja adalah Kalian kan kandang. domba, kalian domba yang tersesat. Dimasuk ke dalam kandang. Krrrr.
Bek. Keras susunya, gunting rambutnya. Habislah kau. Kalau memang Yesus 100% dalam dirimu, itu tidak akan kau kerjakan. Nggak akan masuk kau perangkap penjara dan kuburan masal itu. Boruni, kau tersesat gitu. Kau ngatakan dia tersesat juga nggak ada dasar, Immanuel. Oke lah, turunan dulu host ya. Tuh, mana? Kabur satu. Silakan Jetro, giliranmu. Jadi bicara secara akademik ya, Bang Iqbal. Oi. Yang mana yang sebenarnya Kristen yang di antara semuanya nih? Nggak tahu, itu makanya justru sebenarnya begini, saya ini ingin menguji mana yang sebenarnya ajaran Kristen yang dikatakan datangnya dari Tuhan. Apakah Boruni, apakah teman-teman dari Protestan? Maka dari itu, mari kita saksikan mana yang benar. Silakan Jetro Sirait menggunakan data. Enggak, gini Boruni. Nah, kita bicara secara akademik Boruni ya. Bisa? Halo? Apalagi seremik ini. Dia. Banyak kali apa kalian bahasa-bahasa Latin. Gini, kita bicara secara akademik gini. Apakah pengajaran kau itu diakui di lembaga-lembaga, di lembaga gereja? Nanti kau kasih aku coklat. Apa seremik? Akademik. Kau pun bilang akademik, seremik. Apa punya maksudmu? Akademik, aduh ini nggak jelas, kupingnya pun sudah kayak si bolot. Dengar Boruni. Kita bicara secara akademik, artinya. Selamat malam. Aduh. Bentar bang. Nanti dulu sebentar. Artinya gini, kalau benar pengajaranmu itu dibenarkan, apakah pengajaran diterima di sekolah-sekolah dan di lembaga-lembaga, di fakultas dan lain sebagainya, sehingga kamu itu bisa bernarasi suka-sukamu? Saya bicara demikian gini, kita apa ini konsepnya itu? Kau terima atau nggak terima, nggak ada pengaruh sama aku. Jadi tamu itu kalau nggak kau terima. Artinya kalau diskusi, bawa bantahan ayat-ayatmu, begitu. Gini, pengajaran saya diterima di sekolah, di kampus-kampus teologi. Kamu pengajaran kau diterima di mana? Di Komal ini aja, Komal yang sesat seperti ini kau diterima, apalagi di lembaga resmi. Kalamu itu sesat. Memiliki seluruh dunia ini, kalau kau pun sesat. Di sorga. Buktikan kalau kau tidak sesat, Jetro, buktikan. Ini Boruni ini adalah satu bukti. Boruni adalah satu bukti bahwa ajaran kekristenan itu sesat. Makanya terjadi seperti Boruni. Mana ada dalam Islam kayak Boruni? Sama saya dulu Boruni. Sabar, Pak Kandiangan. Gini bos, kan sebuah pengajaran yang bisa diterima dan artinya masuk di dalam akademis, itulah yang resmi, ya kan? Makanya ada di sekolah namanya kurikulum. Artinya sebuah kurikulum itu sudah diakui negara dan diakui oleh gereja-gereja sehingga layak untuk diajarkan. Sekarang itu Patimura atau Sisingamangaraja sehingga masuk dalam nilai akademis seperti yang katakan itu. Ya masuk lah, kan masuk dalam pengajaran akademik di sekolah-sekolah itu diakui oleh pemerintah, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional. Di mana pengajaran mengenai Yesus, tahu nggak dia? Ya, tahu kan. Tanya dulu. Tahu Prabowo tentang Kristen. Akademisi nggak perlu. Mengenai ketuhanan itu perlu akademis itu. Kau. Dengarkan, akademis itu menunjukkan kelayakan. Silakan. Ya kan, kelayakan akademismu, silakan. Saya tunjukkan akademis saya. Gini, ya kan? Seorang yang mengaku sebagai Kristen dia harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kunci dasarnya. Kalau kau tak percaya bahwa kau bukan Kristen. Kalau orang-orang ini mau Kristen nggak masalah, nggak percaya. Tapi kalau kau ngaku Kristen, kau harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau yang di bawah ini,
Itu Bang konsep Jitro, Kristen. Siapa yang Salah menciptakan salah alam kau nih. semesta, Jitro? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bang Jitro, jangan terlalu kemana-mana melebar kalau untuk berkata-kata. Kedua semua Kristen itu berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan kitab suci. Biar paham ya. Lanjut. Iya, gini. Siapa yang makanya saya menciptakan bilang, langit dan bumi, yang Jitro? namanya Jawab Kristen, dulu. Pelajaran sekolah minggu itu. ya, gini, saya jawab secara akademik, ya kan? Barasik bara Elohim Adonai. Pada mulanya alam menciptakan langit bumi, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ya udah, saya mau. Jadi gini, makanya aku bilang kau bisa bicara enggak secara akademik, konsep-konsep akademik. Kau bicara tentang Allah, tentang Tuhan. Di dalam bahasa aslinya juga, original teks, kau itu sudah membantah original teksnya. Allah itu dituliskan dalam bahasa Ibrani, ya Elohim Adonai, Yahweh. Yahweh itu jangan dulu, ini nggak berhenti ini orang bicara ketawa ya, aduh ini kurang ajar juga ini hostnya, udahlah. Ini kurang ajar kau host. Sampai di mana tadi resepmu? Resepmu udah sampai di mana tadi? Tumbang saudara dua. Tumbang dua saudara. Tumbang. Paracetamolnya berapa dosis kau bikin tadi? Yang ributnya kan muslim yang disalahin. Ya, Bapak Pandiangan, silakan. Tumbang dua saudara ya, tumbang dua. Pak Pandiangan, selamat malam. Bapak Pandiangan, tadi Anda semangat sekali ingin membantah Boruni ini. Silakan Pak Pandiangan. Aku sudah capek. Selamat pagi Pak Pandiangan yang Ini peringatannya, bentar. Ini peringatannya, Mbak Boruni ini nggak ada menyenggol Islam sedikit pun. Jadi ini hanya pembahasan mengenai Kristen ya, jangan menyenggol Islam. Lanjut. Silakan. Kami tidak ikut campur ya, kami tidak ikut campur. Silakan internal kalian saya selesaikan ini. Aku cuma memberi ruang. Bapak Pandiangan, silakan. B Pandiangan, silakan saudara. Ini termute, jangan-jangan dia nggak bisa buka mute. Itu saya undang Pak, saya undang untuk buka mute. Silakan ditekan Pak. Diaktifkan Pak. Iya. Wah, udah pada pergi semua ya. Sorry. Aku mau buka dulu satu data ya bro ya. Sebelum Bapak diskusi Kristen, sama Bapak- itu ini. Bapak Kristen. Saya Kristen. Kamilah Kristen yang benar. Allah itu aku dulu itu bernarasi. Penyembah Allah Tritunggal. Jadi memang gimana ya? Jadi ada juga mau selama ini saya bilang sama itu ya Boruni. Oh segedein dulu, bentar. Biar teman-teman tahu siapa Pandiangan, lawan kau diskusi udah saya. berulang kali di rumpu. Oke. Jangan pakai Allah Iya. kau. Iya, nggak apa-apa. Marsionisme adalah ajaran yang dianggap sesat. Tadi host bilang, buktikan dia sesat. Ini kesesatan mereka udah dikatakan ya. Kita sesuai data Oke, dengar dulu. Ada marsionisme. Iya, nanti ke sana. Kau bawa Nanti ke tombak, sana. nggak bisa ini, bawa tombak dia. Ya, jangan dengar dulu. Dari tadi itu udah jambanin orang sama saya dulu. Saya coba dulu itu yang paham itu. Oke, saya baca ya. Marsionisme adalah ajaran yang dianggap sesat. Dengar ya teman-teman Muslim dan Kristen. Dia sesat ini orang ini. Oleh gereja-gereja resmi pada abad kedua. Mereka ini ada di abad kedua. Didirikan oleh seorang yang bernama Marcion atau Marcion. Ajarannya yang paling ditentang oleh banyak tokoh pada waktu itu adalah mengenai pemisahan ilah, apa itu perjanjian lama dan marsionisme? perjanjian baru. Allah perjanjian lama menurut Allah yang adil. Yang adil yang dengar dulu. Udah aku bilang host, jangan pakai Allah, bandel dia. Oke, Jangan jadi pakai Allah, buat Pak. teman-teman, gini, aku berrahasia sebelum diskusi sama dia. Menuruti kamu? Aku mau pakai kata Allah kok. Oke, Nanya kamu pikir kamu siapa? oh, dengar ya Pak Gurunda. Itu kata Tuhannya orang Islam lah Pak Budi. Nanti kita bahas itu habis ini. Jadi- biar lanjut dulu dia. Jadi gini teman-teman, di Syahadatkan aja dia, kekristenan, Bang. Disyahadatkan aja dengar ya, dengar dulu itu, biar mereka mengerti ya. Disyahadatkan biar agak Teman-teman Muslim dan Kristen, di kekristenan kalau ada bidat pasti kami lawan. Nggak tahu di agama orang lain dibiarkan. Kalau kami Alkitab katakan jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak.
Sekarang pertanyaan saya jawab Bu Roni. Saat Yesus katakan aku dan keluar dari Bapa, itu artinya apa? Artinya itu penipuan. Jadi lihat, saya tambahin Bapak satu penipu adalah lagi, iblis, saya termasuk tambahin Bapak satu gereja. lagi narasi saya. Terkutuklah orang yang mengatakan Alkitab penipuan dan Nah perkataan ini, Yesus. Orang-orang inilah nampak itu. dia buahnya, Itu yang dia. pertama. Jadi gini loh, Buah saya tidak sangat jauh sedih dari ya. pohonnya, Dengar ini dia teman-teman keluar Kristen dan dulu Muslim. dah. Gampang Boroni Saya sangat sedih memancing. dengan bidat-bidat ini. Inilah yang Yesus Aslinya katakan. keluar. Akan banyak orang memanggil saya Dia Tuhan, Tuhan, mengutuk, Tuhan. bentar lagi otaknya ini. Pantang ini nengok Tapi gambar yang tidak cantik. melakukan yang Ini Tuhan dia. perintahkan. Berbuat demi nama Tuhan. Orang-orang inilah itu mengaku-ngaku Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tapi orang itulah yang dikatakan Alkitab. Makanya harus digenapi. Penyesat bidat ini semuanya. Saya sangat sedih ya host. Inilah Mereka hasil sangat menghina ternak. Rasul Kayak Paulus. ginilah jadinya. Pendeta. Gini tuh dengarkan. Ini renungan buat itu. Ternaknya Ini yang saya datang kasih ke renungan sini. buat itu. Apa? Yang Dengar. tahu ternaknya. Di sini kalau di Inilah Komal dia. itu mungkin saya di Komal itu mungkin saya nggak ini mengatakan ini nggak leluasa. Di Komal teman Islam ini saya Itulah katakan. nampak penipuanmu. Saya sangat sedih Tahu itu dan penafinya luar binasa. sangat marah. Dengar dulu itu. Dan saya sangat sedih dan marah terhadap bidat-bidat ini karena apa? Betapa hancurnya silakan. Di mana hatiku bidatnya? Ayo. seorang Kristen. Dengar. Di mana? Betapa hancurnya kami Di hati mana? Kristen yang benar Di mana? mengikuti Di mana? rasul-rasul Yesus yang mati. Dengar teman-teman. Darah rasul-rasul Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus tertumpah. Mulai dari Simon, mulai dari Petrus sampai ke Paulus di penjara, dipenggal kepalanya untuk memberitakan kabar baik yaitu Yesus Kristus. Tapi datanglah orang ini, pembohong ini, pendusta ini, orang terkutuk ini, menghina-hina mereka. Jadi manusia yang terkutuk itu adalah orang-orang bidat ini. Biar kalian tahu semua ya, manusia terkutuklah orang-orang ini. Mereka mengatakan Tuhan Allah Bapa itu adalah terkutuk, ternyata mereka yang terkutuk. Mereka menghina-hina rasul-rasul Yesus yang mati berdarah-darah untuk memberitakan Tuhan Yesus Injil itu. Jadi itu ya teman-teman. Inilah Islam, inilah yang mengaku-ngaku Yesus Tuhan tapi pembuatannya bejat, penghina Tuhan ini semuanya. Ya, kenapa kau katakan tahu, kalau kami? kami tidak peduli. Kalau salah, pengajaran salah, kami akan tantang semua. Mereka selalu menghina Rasul Yesus. Mereka selalu. Mana mampu kau menantang itu? Gantian Pandiangan. Gini loh. Menantang? Gantian Pandiangan, gantian. Silakan Boroni masuk menanggapi, silakan. Gantian Pandiangan. Mampu kau menantang GHWH yang mesum yang bun-bun itu? Seandainya itu terjadi dalam dirimu. Saya jawab. Seandainya itu terjadi dalam kampungmu. Anak kandungmu yang perawan. Iya, enggak usah curhat, jangan curhat. Seandainya kalau ada kata seandainya itu tidak bisa dibahas. Kalau ada keluar kata seandainya itu tidak bisa dibahas. Itu narasi pribadi doang itu. Jelas bilangan 31 ayat 17. Yang saya sangat sedihkan manusia terkutuk ini menghina murid-murid Yesus yang sudah mati berdarah-darah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi datanglah manusia biadab ini untuk menghina Yesus, menghina murid-muridnya, menghina Rasul Paulus. Jadi orang yang terkutuk itulah orang-orang ini. Ya teman-teman, silakan Pak Budi tambahin. Ya lanjut. Mau tepat sama orang gila. Biar kita buka pemikiran Islam dan Kristen yang sesat selama ini di Komal ini kita bongkar Pak. Kalau kita benar, kebenaran itu harus kita tegakkan. Tidak ada kong kali kong dengan, tidak ada kong kali kong dengan bidat. Pandiangan. Kamu jangan menyatakan sesemua di sini sesat, ya. Betul. Gini, kalau jangan bawa kami. Gini. Enggak. Sebentar, dari tadi kau bicara terus. Kau harus fair. Fokus lawan debatmu adalah Boroni Yesus.
Kau lawankan yang bidat. Kalau kau bawa Islam, kau ratakan di sini. Gini loh, host. Dia sudah kalah, dikatakan. Iya, tidak tahu aku itu urusanmu. Itu urusanmu sama dia. Jangan bawa yang lain. Bagaimana hatimu jika Alkitabnya dikatakan urusanmu kebohongan? itu urusanmu sama Boruni Ya udah, Yesus. dia udah kalah berarti. Turunkan Ya, dia tahu. kalau gitu, udah kalah dia. Silakan Boruni, buka mute-nya, gantian bicara. Kau ngomong terus, gimana orang mau ngomong? Apa tadi Lanjut, pertanyaan? Boruni. Nggak ngerti aku bang. Kumur-kumur dia tadi. Coba pelan-pelan lah perpanjangan. Kau di roomku begitu romantis. Di sini kau kayak serigala aku dengar. Coba pelan-pelan. Aku Boruni gini cantik harus pelan-pelan. Apa tadi tokku? Mbak masih anak yang kok. Gembira, kabar gembira Injil firman Tuhan itu. Tapi itu katakan adalah seorang murid-muridnya itu adalah penipu, pembohong. Bagaimana? Otak yang mana itu pakai buat berpikir seperti itu? Itu dulu, nanti nggak bisa kurekam. Itu dulu, gini ya. Jelas Yesus katakan, "Enyala engkau iblis." Kepada siapa? Petrus, betul? Nah, soal si pengkhianat Judas, apakah dia meneruskan pengajaran? Kan tidak. Ya, udah tepar dia, udah hancur perutnya, kan begitu. Jadi masalah Judas jangan kita bahas lagi. Apakah Yesus yang pelin-pelan ketika dia katakan enya itu lenyap loh? Benar nggak host? Teman-teman, enya itu berarti lenyap, hancur. Ngomong kosong, ngawur saja, terjemahannya salah itu. Makanya orang goblok. Oke. Ya kalau salah ya udah tutup. Jadi sana jelas datanya itu. saat dikatakan enya itu adalah Nggak pernah sekolah kamu tuh. saya sangat menyayangkan aja ya teman-teman, hati kita kadang gimana lah. Murid-murid Tuhan Yesus, dari sanalah kita mengenal Yesus. Bentar, dikatakan kalau sesat. Yesus itu Datanglah manusia di abad 21 ini, seorang perempuan seperti Boruni mengatakan mereka sesat, mereka iblis. Gimana berpikir orang ini ya? Pakai apa? Emang setan semua lah orang ini pengikut. Loh, orang-orang ini benar. jangan salah kau. Orang-orang ini lah orang-orang Tuhan terkutuk, aja di bukan Bible. murid-muridnya. Iblis saja di dalam Bible. Rasul Petrus disalib terbalik. Jangan salah kamu. Ada yang dibakar. Demi memberitakan Injil, tapi datanglah orang ini mengatakan sesat. Biadab memang. Kau lihat dibakar. Kau lihat. Bisa saja aku bilang, aku dibeginikan, aku sudah membela laut tawar atau laut belawan, bisa aja aku bilang. Ada terlihat. Jadi itulah, kalau kami jelas, Jangan jika jadi ya penipu. katakan ya, inilah manusia penipu itu. Kau sembarangan Pergilah ngomong. ke neraka bersama si iblis itu, sesembahanmu itu. Jadi Oke, Hosea. sanggup kau mengatakan Yahweh itu Tuhan? Itu deritamu itu kawan. Kabur. 3 tumbang saudara, 3. Inilah Kristen saudara-saudara dengan keberagaman variasinya. Luar biasa. Jadi inilah Kristen dengan berbagai macam variasinya, sangat variatif saudara-saudara. Dan semuanya merujuk kepada satu kitab suci saja. 3 sudah tumbang, kita lihat ada lagi satu saudara. Ya. Alhamdulillah saya Islam, alhamdulillah ya Allah. Syukur saya Islam. Ya silahkan Mardan, Sitepu, Buadiken. Selamat malam semua, selamat malam. Ya silakan berdiskusi dengan Boruni Yesus. Buru siapa ini? Buru Yesus. Ya. Cepet ini si cepet. Lain. Buru Yesus. Saya mau bertanya sedikit bisa? Saya mau bertanya sedikit sama Buru Yesus bisa? Boruni lanjut Boruni. Buka mute-nya. Buru Yesus. Saya boleh bertanya sedikit tentang Buru Yesus? Kita diskusi Bible bang. Kalau di Bible nggak ada Boruni Yesus. Enggak, maaf ya sedikit Mardan ya. Saya belum bernarasi Kalau Mardan. Mata Rombo di DM aja bang. Enggak, sebentar bernarasi sebentar. Enggak, sebentar dulu Mardan. Sebelum bernarasi, ini hanyalah diskusi antara Kristen dengan Kristen. Jadi narasinya. Jangan kau serempet-serempet Islam. Kalau kau saya enggak serempet. Serempet Islam kau debatnya sama aku nanti kau sikat kau. Lanjut.
Waduh. Ya udah, nggak apa-apa. Aku mending debat sama kamu daripada debat sama kafir satu ini. Nggak apa-apa, nanti sama Pak Budi Asali saya diskusi. Lanjut Pak Budi. Oke. Begini. Biar kita menyemak mereka dulu. Oke, kakak gini. Kakak beneran Kristen? Iya, saya Kristen, Bang. Anda Kristen ya? Oke. Gini, coba ucapkan doa Bapak kami. Apakah Anda bisa? Iya. Coba sampai Bapakku selesai yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di sorga. Terus lanjut. Berikanlah pada hari ini kebutuhanku yang secukupnya, dan ampunilah kesalahanku seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Dan Yesus tidak pernah membawa aku ke dalam pencobaan. Dah, apalagi? Oke. Pertanyaan saya, menurut kakak, Yesus itu apa? Yesus itulah sang sumber yang memberi hidup bagi saya untuk hari ini dan kekekalan. Oke, Yesus itulah sang sumber menurut kakak ya. Oke, jadi ketika Yesus dibaptis, apa yang dikatakan ketika Yesus dibaptis, mengapa terdengar suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu apa maksudnya? Itu saya buang, Bang. Yesus tidak pernah dibaptis. Anda buang. Berarti Anda botol. Iya, saya buang itu. Kalau Anda buang, Anda mengurangi ayat-ayat, jangan melebihi. Betul, harus saya kurangi untuk memuliakan Yesus. Jelas makanya Anda sesat dalam Yohanes 2:24 bentar. Yohanes 2:24 mengatakan, aku tidak pernah mempercayakan diriku kepada mereka, baik kepada Yohanes Pembaptis, baik kepada Maria, baik kepada Pilatus, baik kepada serdadu-serdadu. Yesus tidak pernah mempercayakan dirinya kepada mereka. Itu Yohanes 2:24. Kakak yang baik, yang saya pertanyakan tadi, ketika Yesus dibaptis terdengar suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu apa yang dimaksud? Coba Anda pahami dulu. Saya tahu maksudnya itu, tetapi itu saya buang. Paham? Oh? Yesus itu bukan anak. Dia sang sumber. Bentar. Awal dari pembicaraan kita, Yesus itu sang sumber. Maunya pertanyaan yang Anda lontarkan kepada saya, kenapa? Kenapa sumber minyak ya? Kepada Tritung? Sumber minyak atau sumber apa? Begini kakak gini ya. Menurut kakak, Allah itu seperti apa? Apa seperti apa? Alkitab atau Allah? Menurut kakak, Allah itu di Alkitab itu seperti apa? Oh, oke. Menurut Bible, Allah itu adalah malaikat Yahweh, ya. Menurut Bible, Allah itu juga Musa. Itu ya. Sekarang Anda bantahlah dari narasi saya. Mungkin ada data-data yang lain yang lebih. Sebentar ya. Saya buka nanti ayatnya dulu ya. Sebentar ya. Sebentar aja ya. Yahweh, entah apa itu Yahweh. Dan Musa pun mengklaim dirinya Yahweh. Keluaran 7:17. Iya. Sebentar ya. Oke, kakak buka Yohanes 4 ayat 24. Coba kakak buka Yohanes 4 ayat 24. Silakan dibaca dulu. Tolong dibantu saya host, karena saya sambil ini nyeker. Oh iya, saya belum bisa open game. Oke, gini saya bacakan ya kakak. Gini, di Yohanes 4 ayat 24, Yesus yang berkata ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, pertanyaan saya sama kakak, apa yang dimaksud di sini yang dipertanyakan oleh Yesus? Ngapain? Oke, maksudnya di situ ialah Tuhan itu roh. Jadi harus kau sembah dia di dalam kebenaran. Itu ya. Kalau di dalam roh dan di dalam roh nanti tunggu mati, Bang. Saya ini kan masih ada fisiknya. Itu ya, itu diralat lah data itu. Oke, jadi menurut kakak Allah itu Tuhan
Yesus itu Tuhan, Roh itu Tuhan gitu. Begini Bang ya, Yesus itu adalah Tuhan ya, yang saat ini dalam wujud yang saya tahu ya, wujud roh. Cuman di dalam narasi Bible, dia itu ada dialog, berarti interaksi fisik, kan begitu. Nah, sementara dalam pemahaman saya, Yesus itu sang sumber. Dan pemahaman Kristen, sang sumber itu adalah YHWH. Dari sifat YHWH itu tidak pantas jadi Tuhan menurut saya dan menurut Yesus. Karena dia memiliki watak sifat yang mesumbang. Saya kasih ayatnya, Bilangan 31 ayat 40. Dan Bilangan 4 juga ada meraba-raba paha bersama dengan Musa. Ngeri. Oke. Jadi mengapa saya lupa ayatnya ya Kak. Gini, di dalam surga itu ada 3 memberi kesaksian. Itu Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu bagaimana itu? Coba dijelaskan. Itu framing bapak-bapak gereja Bang. Ingat, jangan Anda begitu polos karena jangan Anda itu data ini, bentar, Alkitab ini sudah terjadi yang namanya revisi atau pengkanonan. Ya, mengambil beberapa kitab yang ada di seluruh dunia ini, khususnya yang ada di Israel, yaitu Kejadian sampai Tawarik, itulah kitab Judaism. Mungkin ada aliran yang lainnya sampai kepada Malaikat. Saya kasih intinya, Lukas 16 ayat 16, kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir di zaman Yohanes. Jadi ngapain kita bahas-bahas lagi kitab Taurat dan para nabi ini? Terutama yang gini Kakak, jangan nanti Anda seorang Kristen, jangan nanti Anda malu-maluin begitu. Sedangkan jelas dibuatnya. Kau yang malu-maluin Mardan. Kau yang bikin malu. Kau mengatakan bahwa Boruni ini bikin malu. Kau juga bisa bikin malu. Tetapi ya beginilah Kristen dengan berbagai macam warnanya. Silakan lanjut. Oke, nggak apa-apa. Fakta, ini fakta. Ini fakta saudara ya. Sebentar, diam dulu lah host. Oh, gak apa-apa, menyampaikan saja. Gak apa-apa, habis ini ku tunggu kau diskusi. Kau pun gak pernah menang lawan aku. Waduh. Satu aja aku bertanya host, Anda muter-muter. Gini. Kakak, itu ada yang 3 memberi kesaksian di dalam surga, Allah, Firman, dan Roh. Itu menurut kakak bagaimana? Pertanyaan saya. Oke, berarti yang memberi kesaksian adalah Musa, Roh, dan anak. Ada daging, kan begitu? Musa, sekarang gini, Roh, dan anak. Iya. Baca Keluaran 7 ayat 1. Gimana nih? Baca supaya jangan ribut. Di mana yuk? Saya baca yuk, saya baca. Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7. Anda pakai perjanjian lama terus ya kan? Keluaran 7. Keluaran 7. Gimana Pak? Oke. Berikan Mama snack ya. Oke, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Oke, apa maksudnya ini? Ya, si YHWH mengangkat mitra. Mitranya adalah Musa untuk menjadi Elohim bagi bangsa Israel, kan begitu? Benar nggak teman-teman? Aduh. Hostnya lah dulu memahami data. Coba baca yang baik-baik kakak. Baca yang baik-baik. Iya, YHWH mengangkat Musa menjadi Allah. Allah itu translate-nya adalah Elohim. Coba dengar ya, sebentar saya baca dan kamu yang mendengar ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat suara apa lagi nih? Aku juga berisik. Teman-teman kondusif lah, suara ini kondisikan dulu. Dan itu suara apa Dan? Coba cari tempat agak tenang dulu Dan. Ya teman-teman, bukan saya memotong perdiskusian mereka ya. Saya cuma berusaha bijak saja ya. Apa sih Ucok ini? Oh kalau nggak senang jangan nonton lah. Ya, saya baca ya. Teman-teman yang nggak suka nonton di komal saya silakan pergi aja ya. Jadi yang nggak suka nggak dipaksa nonton di sini. Jadi justru saya di sini ingin membuktikan bagaimana Kristen memahami ya.
Ya. Ya, Saja. Jadi yang nggak suka silakan nonton di lain aja teman-teman ya. Saya di sini cuma pengen membuktikan bahwa apa yang dinarasikan teman-teman Islam selama ini, dan ini adalah bentuk daripada kebenaran Al-Quran. Mereka akan tetap berkutat di dalam kebingungan dan akan terus berangan-angan sampai akhir zaman. Insyaallah. Oke, ini dulu. Lanjut. Nanti saya diskusi sama Anda. Nggak apa-apa. Oh, tenang itu Dinda, tenang Dinda. Gini kakak ya, gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa di sini? Bagi Firaun. Bertanya, Firaun ini monyet atau orang? Firaun, dia manusia. Iya. Iya. Bagaimana manusia bertuhankan kepada manusia? Jawab. Bagaimana manusia bertuhankan kepada manusia? Iya, betul. Karena kan si Yahweh mengangkat Musa jadi Elohim. Elohim itu adalah sesembahan. Bagi Firaun katamu kan benar itu seperti Sinodi bilang. Firaun itu menurut Anda gimana kisah Firaun? Anda pernah baca tentang kisah Firaun? Saya udah baca itu Bang. Makanya bisa aku langsung berreklamasi sekarang. Iya Mas. Yang Anda baca apa tentang Firaun? Yang Anda baca? Coba dijelaskan. Ya udah kau bantah itu. Apakah Firaun ini bodat atau manusia? Kan itunya. Gimana? Dia manusia. Jangan pikun kau. Dia manusia kakak. Boruni kalau tidak ada diskusi, saya ganti Boruni. Boruni mau fokus diskusi atau ada yang dilakukan sebentar? Kalau tidak ada diskusi, si Tepu Buadiakan ini akan diskusi sama teman-teman Islam. Silakan itu. Ya, terserah dia Bang. Tadi dia bilang aku mau diskusi sama Boruni, ya saya ladenin. Iya, Boruni mau fokus diskusi atau bagaimana? Cuman nggak masuk. Silakan bisa saya fokus diskusi sama dia. Oh ya, silakan lanjut kalau seperti itu. Gak apa-apa, kau lanjut aja. Memang begini Kristen. Iya, tadi saya cuma bertanya sama dia ketika Yesus dibaptis. Tadi kan si Musa menjadi Allah bagi Firaun. Aku bertanya, Firaun ini bodat atau manusia? Kan begitu. Rebutan manusia. Tuhan, saudara. Rebutan Tuhan. Lanjut. Itu ya. Jadi jangan sampai kita ini di-framing sama bapak-bapak gereja. Mereka yang membangun tahta, Anda yang menjadi korban bersama dengan saya. Sehingga terwujudlah penternakan atas manusia. Gimana, Kakak? Ya korbannya jelas. Yesus mengatakan yang kuingini ialah belas kasihan. Dengar, Yesus mengatakan yang kuingini ialah belas kasihan, bukan persembahan. Narasi mengenai Ananias dan Safira itu terlibat persembahan. Jadi jangan kau katakan itu adalah karya Yesus. Tidak, itu karya setan. Pendeta-pendeta juga mengekspos masalah persembahan, yaitu pajak perpuluhan. Itu adalah karya iblis, bukan karya Yesus. Yakobus 1:27. Dengar, ibadah yang murni ialah mencuri yatim piatu dan janda-janda dalam perusahaan. Guru, iblislah bapakmu Mardan. Iblislah bapakmu Mardan. Bapak saya iblis. Yohanes 8:44. Iblislah bapakmu. Karena Anda tidak baca. Anda baca ya kalau bertahan dalam ajaran Yahweh, berarti iblis bapaknya wataknya pasti pembenci seperti si Budi. Kan begitu. Dia tidak berhasil mengasihi sesama manusia, tapi kok sesama binatang, oh iya mungkin. Sesama penjahat, iya. Karena sahabat si Budi ini adalah pendeta-pendeta, karena dia berhasil menjilat. Kakak, tadi saya cuma pertanyakan sama kakak, ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari surga dan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Anak siapa dia? Anak siapa dia Tepu? Anak siapa? Gimana? Anak YHWH, anak malaikat Yahweh, anak si Musa. Yang mana kau bikin jadi bapaknya Yesus? Apakah si Paulus?
Apa lagi yang Anda baca? Dia tidak punya basic Bible, ngeri. Udah sama Yang Anda pertanyakan pun saya nggak paham sebenarnya. Aduh. Tadi kan kalau Allah mengatakan inilah anakku katanya, berarti dia disebut di situ anak. Betul apa tidak? Yesus disebut anak. Berarti mendingan bapaknya kau sembah daripada anaknya, kan itu. Tadi kan saya sudah katakan bagaimana saya bisa menyembah sang sumber sedangkan sang sumber tidak bisa dilihat. Bukan berarti dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa disembah dong. Wih, berarti kan sama, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal dan saya menyembah apa yang saya kenal. Siapa yang mengatakan itu? Yesus sendiri. Kami mengenal apa yang kami kenal. Sebentar Boroni, izin aku masuk ya. Ini kurasa udah nggak kondusif ini. Kalau kayak gini nggak ada edukasi ujung-ujungnya ya. Karena sama-sama botol juga. Kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal? Yesus. Yesus. Kami di situ merujuk kepada Yesus apa tidak? Gimana? Kata kami di situ apakah itu juga termasuk daripada Yesus? Kalau kami, kata Yesus, kami merujuk kepada pengikut yang percaya kepada Yesus. Bising sekali, bising. Coba cari tempat yang agak tenang, baru kita lanjut diskusi. Oke. Ini gimana? Ya. Ini gimana? Masih banyak suara orang ngobrol, tapi nggak masalah. Buka kameramu, Mardan. Buka kamera. Gimana mau bisa buka kamera, Bang? Masih baru. Ya sudah, kita lanjut. Tadi kau mengutip ya satu dalil di mana mengatakan bahwa kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kau mengatakan kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Apakah kata kami di situ, diksi kami itu termasuk daripada Yesus? Bukan seperti itu. Salah baca Anda. Terus bagaimana? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yang tidak kamu kenal. Kepada orang perempuan. Oke. Kami menyembah apa yang kami kenal. Itu kata Yesus. Oke, itu kata Yesus. Apakah diksi kami di situ juga merujuk kepada Yesus? Merujuk kepada Yesus. Sebentar Pak Budi. Apakah kata kami di situ juga merujuk kepada Yesus? Kami itu kan jamak. Begini. Silakan. Kalau kami, kata Yesus itu menyembah, Yesus kan menyembah sang sumber Bapa, begitu kan? Siapa yang disembah oleh Yesus? Siapa yang disembah oleh Yesus? Itu ya Allah Bapa, Allah Bapa. Allah Bapa. Apakah yang disembah oleh Yesus ini adalah Tuhan? Gimana? Apakah yang disembah oleh Yesus ini adalah Tuhan? Ya, betul. Tuhan. Yesus juga Tuhan. Dia anak. Bukan Tuhan. 100% manusia dan 100% juga dia Tuhan. Kukira udah pintar. Kau nih Mardan, kukira udah pintar, rupanya botol masih. Bukan saya botol, Anda tidak tahu. Di mana dikatakan di dalam kitabmu itu 100% Tuhan, 100% manusia? Selalu kau mengutip satu dalil yang tak tertulis di dalam kitabmu. Di mana dikatakan? Antikristus kau ini. Begini Bang kata Bible. Dia tidak mengatakan dia Tuhan 100%. Tapi di Yohanes 13 ayat 13 dia mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Menurut Anda Yesus Tuhan bukan? Kurang lagi datanya. Menurutmu Yesus Tuhan? Mau. Sebentar. Itu kubantah, itu gampang itu, data sepele itu. Data sepele. Abang Da, assalamualaikum, Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini Abang Da aku ini, kutunggu-tunggu dari tadi. Siap-siap kau Mardan, siap-siap meledak kepalamu. Mardan. Tidak, tadi kan kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebentar, kalau ngomong itu biasakan gantian Mardan. Kau kalau mau diskusi, narasimu aja yang mau didengar, diluruskan dulu. Gini loh, yang namanya diskusi itu tukar pendapat, maka harus ada kesepakatan yang kita buat. Kesepakatan dalam memahami suatu teks gitu loh. Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Diksi itu merujuk kepada Yesus itu sendiri, karena kata kami itu kan jamak. Apakah di situ termasuk daripada Yesus? Kau katakan iya.
Setelah itu, aku bertanya kepadamu, apakah kata kami itu termasuk daripada Yesus dan Yesus menyembah kepada Tuhan? Ya, katamu. Siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah Allah Bapa. Betul tidak, Mardan? Mardan? Betul. Berarti Tuhan menyembah kepada Tuhan, Betul, begitu? betul. Sang sumber. Tuhan menyembah kepada Tuhan. Saya jelaskan ya. Jangan menjelaskan apapun, jawab. Yesus Tuhan bukan? Seperti itu maksudnya. Iya, Yesus Tuhan bukan? 100% Tuhan. 100% Tuhan. Oke. Yesus yang 100% Tuhan ini menyembah kepada Tuhan, begitu? Betul. Begini. Jangan saya begini. jelaskan ya, supaya Anda nanti bisa Sebentar. Yesus yang 100% Tuhan menyembah kepada Tuhan, betul apa tidak? Yesus 100% Tuhan. Dia di situ di anak. Berarti anak menyembah kepada Bapa. Anak ini Tuhan bukan? Tapi firman-Nya Allah yang menjadi manusia, anak. Bodoh. Udah lah, Bang Ardi, selamat makan malam. Wes. Jangan. Selamat makan malam. Wes, selamat makan malam. Guruku tersayang, selamat makan malam. Lanjut. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Aku dikasih yang kayak gini. Makanya sulit Bang, begini, ini sulitnya Bang, ya. Itu tentang keimanan kita ya. Kamu melihat tapi kamu tak nampang. Kamu mendengar tapi kamu tak mengerti. Bagaimana kamu bisa mengerti apa yang? Kalau Bang Mardan ngerti nggak? Kalau Bang Mardan ngerti nggak? Saya mengerti. Saya mengerti. Abang Mardan bisa nggak memberi pengertian ke saya? Bisa karena gak? yang disebut. Bisa nggak? Bagi pengertian, bagi informasi ke saya. Mau nggak? Oke. Anak Yesus kan anak Tuhan, betul nggak? Ya anak. Dia disebut anak. Ya anak. Terus Bapak itu Tuhan juga, betul? Dia Tuhan ya. Oke. Kalau Yesus kan anak dari Bapa, betul nggak? Betul. Nah, anak Tuhan kan dia kan? Iya, anak Tuhan. Nah, anak Tuhan itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Gimana? Anak Tuhan itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Gimana coba? Anak Tuhan itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Anak Tuhan bukankah Tuhan? Anak Tuhan apakah di dalam dunia Tuhan, B bukan Tuhan. Oke. Hah? Dia itu anak. Lah iya, anak Tuhan itu dia apakah di dalam di dunia di masa hidupnya? Iya. Kedagingan ya. Selamat malam. Ya, maksud saya gini Bang. Anak Tuhan itu apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Dia manusia. Oh berarti bukan Tuhan ya? Dia manusia. Kita sepakat dulu, anak Tuhan bukan Tuhan. Sepakat? Tadi kan sudah saya katakan sama kata Bible. Santai. Gimana? Kita sepakat Tuhan. Kita sepakat dulu, anak Tuhan bukan Tuhan, betul? Anak Tuhan bukan Tuhan. Oke. Iya, Tuhan sama bukan. Seperti gini. Enggak. Hei, anak Tuhan, ya, Tuhan bukan. Tuhan juga. Tuhan, berarti anak Tuhan adalah Tuhan. Tuhan juga. Oke. Anak Tuhan adalah Tuhan. Ya. Bapaknya Yesus Tuhan, betul? Betul? Ya. Nah, berarti ada berapa Tuhan? Betul. Ada berapa Tuhan? Gimana? Ada berapa Tuhan? Kok satu? Gini. Diskusi satu-satu lah. Iya satu-satu ini dari tadi. Apa gimana? Dan kau masuk kamar dulu dan masuk kamar dulu kau dan ribut kali kau di situ orang ngomong. Kau masuk kamar dulu dan masuk ke kamar dulu dan aku mau yang dalam kau turunkan ini ribut. Ya. Iya, kau ke kamar dulu lah kayak biasa. Iya. Gini Bang, memang aku deket apa ini? Dekat pinggir jalan Bang. Enggak, biasanya kau di kamar. Kau duduk di kamar lah. Duduk di kamar dulu kau.
Iya, ini di kamar bang. Cuman deket, lagi rame orang jualan. Apa kamarmu di tengah jalan? Memang ini rame kali tuh, Cok. Udah lanjut Bang Ardi, silakan. Iya bang. Tadi Anda mengatakan bapaknya Yesus. Tadi Anda mengatakan bapaknya Yesus Tuhan. Lah, sedangkan Yesus sebagai anak Tuhan ini adalah Tuhan juga, betul kan? Betul kan? Betul kan? Dia firmannya betul firman kan? Tuhan, kedagingan. Ya firman manusia bang. Iya, firman Tuhan bukan. Kedaging. Firman Tuhan bukan. Firman Tuhan ya Tuhan. Ah, berarti Yesus adalah Tuhan, betul? Betul. Ah, bapaknya Yesus adalah Tuhan juga, betul? Tuhan juga, iya betul. Ah, ada berapa Tuhan? Satu. Wah, cocok ngenes nasibku. Aduh, kenapa aku kok kayak melebu baru masuk dapat yang kayak gini. Bukan, gini bang. Sebentar. Bang, gini. Saya tanya sama bang, begini ya. Saya tanya sama bang, apakah roh Anda sama kedagingan Anda itu ada dua? Roh saya, yang saya lihat. Oh, dia itu dua unsur yang berbeda, betul. Yang satu unsur, yang satu unsur, katanya mau tanya, saya jawab. Roh saya, unsur roh saya adalah unsur yang goib atau tidak kelihatan. Kalau jasad saya adalah unsur jasad, unsur material, bukan abstrak, kelihatan. Nah, beda. Ada dua unsur. Yang pertama unsur roh tidak kelihatan. Yang kedua unsur jasad tidak, yang unsur jasad kelihatan. Nah, udah. Saya jawab dua. Bingung dia. Pertanyaan aja bingung dia. Berarti ayo. Mengapa saya melihat satu, bang? Kenapa Anda saya lihat satu? Loh, ya karena roh saya tidak kelihatan. Kan saya udah bilang, karena roh saya tidak kelihatan, Mardan. Ya salam. Iya, justru di situ abang tidak paham, makanya Anda merasa lucu. Saya tanya istriku dulu. Saya tanya istriku dulu, Ma, berapa harga HP terbaru, Ma? Ini mau saya banting ini HP ku ini. Saya mau tak banting HP ku ini. Besok beli HP ya. Ini mau saya banting nih HP saya ini. Coba kalau memang Anda gini, sebentar aja ya. Kalau memang Anda paham tentang Alkitab, coba dijelaskan kepada saya. Loh, saya itu minta penjelasan Anda. Ketika di dalam surga. Gini, ketika di dalam surga. Sebentar. Iya. Ya udah kita ikutin aja ya udah. Memberi kesaksian. Di dalam surga ada tiga memberi kesaksian. Itu adalah apa? Firman dan roh. Di dalam surga itu kan ada tiga yang memberi kesaksian. Pertanyaan saya, tiga kesaksian ini, tiga yang memberi kesaksian. Loh, Anda kan mengatakan tiga yang memberi kesaksian, betul kan? Anda kan mengatakan tadi ada tiga yang memberi kesaksian, betul kan? Betul kan? Betul. Pertanyaan saya, tiga kesaksian ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Bang, abangnya apologet. Gini ya bang. Tadi saya bertanya sebentar. Apologet dari wah gendeng. Kok abang nanya balik sama saya bang? Ya udahlah kau nanya saya. Abang bertanya balik sama saya. Iya udah kau nanya lah kau nanya. Saya bilang sama abang. Abang jelaskan gitu kan. Di dalam surga ada tiga memberi kesaksian. Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah terus coba abang jelaskan kepada saya seperti apa? Ayatmu. Itu kan ayatmu betul. Karena gini. Itu ayat tambahan pula. Itu ayat tambahan pula yang dia ngomongan. Ya salam. Itu ayat tambahan yang pertama. Yang pertama itu ayat tambahan, yang kedua itu ayatmu. Kok aku disuruh? Jangan kejang dulu. Lu kejang. Jangan kejang dulu gitu bang. Aku ketawa lu, enggak kejang lu. Iya.
Oke. Sabar ya Allah. Anda tadi bilang tentang paham kan tentang Alkitab. Anda tadi bilang kan paham tentang Alkitab. Iya, paham. Betul kan? Betul. Oke. Kalau Anda paham tentang Alkitab, Anda jelaskan kepada saya di dalam Ya, surga saya ada 3 jelaskan. bukti kesaksian itu. Coba Anda jelaskan kepada saya. Saya jelaskan itu kan di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, betul nggak? Betul nggak? Dia aja nggak tahu ayatnya di mana. Apa? Betul nggak yang saya katakan? 1 Yohanes 5 nomor 7, betul nggak? Betul nggak? Bentar ya. Betul kurasa. Betul kurasa. Aduh, cok. Ya ini Rangkayo, temenin gua Rangkayo. Wah, Rangkayo besar. Temenin gua. Nah, ya gimana? Kalau orang kayo udah mencret saya buat ini. Iya. Nah, maksudnya temenin saya biar sama-sama besar gitu. Ya gimana Bang Mardan, gimana? Ada 3 yang memberi kesaksian. Itu di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, betul nggak? Betul Bang, betul. Nah, oke, saya jawab sekarang. Yang pertama, ayat itu adalah ayat tambahan. Itu ayatnya ditambahkan pada sekitar abad ke-14. Dengerin dulu, katanya mau saya jelasin. Dengarkan dulu. Dengerin dulu, katanya mau saya jelasin. Kalau soal bahas ini, saya lebih tahu daripada Pak Budi Asali. Betul nggak Pak Budi? Betul, ada. Dia jawab betul kan? Nah gitu. Lebih tahu dari aku. Pak Budi emosi. Jangan emosi lah Pak Budi. Ya oke. Lebih tahu dari aku. Wah, nanti ditunjukin betul Pak Budi, nanti ditunjukin kodeks, mencret tuh. Nah, kalau saya setuju, ya memang aku setuju sama kamu. Setuju kan sama saya kan? Iya. Ya. Apa ayat itu loh ya. Betul. Dengar itu Mardan. Pak Budi ini seorang pendeta tersohor di Indonesia saja sepakat sama kami. Kau mau ngarang kuculuk. 1 Yohanes 5 nomor 7, dengerin dulu. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu muncul pertama kali menjadi ayat namanya di Kodeks Ottobanianus. Ini Pak Budi nggak ngerti nih, saya yang ngerti, Pak Budi nggak ngerti. Kodeks Ottobanianus. Nih, Pak Budi cuma ngerti ini ayat tambahan. Namanya kodeksnya tuh nggak penting. Nah iya kan nggak ngerti, berarti saya yang lebih ngerti. Nah, ngapain ngapalin namanya kodeks? Ya udah, Bapak nggak usah ngapalin dah. Bapak ngapalin nama-nama ikan aja deh. Nih, lanjut ya. Lanjut. Dengerin Mardan. Jadi itu munculnya pertama kali digunakan sebagai ayat itu di abad ke-14 sampai 15. Pertama kali muncul di Kodeks Ottobanianus. Gitu loh. Pertama kali itu. Sebelumnya di abad ke-4 nggak ada, di abad ke-5 nggak ada, di abad ke-3 nggak ada, di abad ke-2 nggak ada, apalagi abad pertama tambah nggak ada lagi gitu loh. Jadi akhirnya 1 Yohanes 5 nomor 7 itu dituliskan ulang kembali oleh yang namanya penulis Textus Receptus. Nah, Pak Budi ngerti nggak siapa? Nggak ngerti, makanya lebih ngerti Ardiansa gitu loh. Ngerti yang nggak penting-penting buat apa? Iya nggak penting, betul. Sejarah emang nggak penting, betul. Saya setuju sama Pak Budi, nggak penting sejarah itu. Betul. Ya, namanya adalah Erasmus, gitu loh. Desidus Erasmus. Oleh terjemahan bahasa Inggris yang baru terus saya belum ke situ. Iya, tapi saya belum ke situ. Udah ngomong dihapus saja. Saya belum ke situ. Coba lihat Alkitab bahasa Inggris yang baru kan ada. Loh, saya Pak Budi. NIV dan sebagainya enggak bakal ada ayat itu. Iya, kalau NIV iya, saya bahas kodeks, Pak. Ya salah. Nah, iya, saya bilang Alkitab bahasa Inggris kok. Loh, Bapak kan nggak ngerti kodeks, Bapak kan nggak ngerti bahasa Yunani, kan nggak bisa baca. Makanya saya yang bisa baca, saya ajarin Pak Budi gitu loh. Bagaimana Anda bisa ngajari saya kalau Anda tidak bukan mengerti? Kamu, Ramdan, kualitas kami ini di luar nalarmu, tahu kau? Waduh,
Nggak sampai logikamu sama apa yang kami lakukan ini, nggak sampai, nggak akan paham kau, percayalah. Ya salam. Begini Bang kata Bible, satu aja Tuhan. Anda jelaskan kepada saya satu aja. Gini. Gini. Ketika kamu melihat saya, kamu juga melihat Bapa. Coba dijelaskan kepada saya. Karena pengajaran yang dibawa oleh Yesus itu adalah pengajaran yang dibawa oleh Bapa. Iya betul. Sebentar. Ayat itu merujuk kepada Yohanes 10:30. Betul. Aku dan Bapa adalah satu. Anda baca dari ayat 25 merujuk bahwa mereka satu dalam pengajaran, satu dalam pekerjaan. Sudah selesai dari Yesus. Udah, tak usah kau akal-akali saya. Kalau misal itu kalau misal itu dipaksakan Yesus dan Bapa adalah satu, dengerin Bang. Kalau misal itu dipaksakan Yesus dan Bapa adalah satu, yang dimaksud adalah satu apa ya, satu esensi gitu kan. Maka Anda akan terjebak di Yohanes 17 nomor 21. Bang Iqbal bisa nggak bacakan? Yohanes 17:21. Bacain aja. Minta tolong Bang Iqbal ya. Minta tolong ya. Bentar. Aku bukakan datanya aja ya. Iya, Rangkayo diem aja lu. Oh iya lagi beberes ya. Yohanes 17 nomor 21. Iya. Ngurusin packingan bentar. Nanti habis itu kita gulung nih Mardan nih. Siap. Kalau bisa nggak usah di packing biar cepet. Jangan, nggak cair dong. Itu coba. Bang Rangkayo, saya udah mencret. Ya udah Sudah kau klaim aja mencret kau pun botol. Nah nih coba Dan baca tuh Dan, baca itu supaya mereka baca dulu Dan. Baca dulu. Baca. Iya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Siapa mereka? Mereka di situ siapa? Mereka itu siapa? Papa, mereka ya yang percaya kepada Yesus. Itu murid-murid Yesus 12 orang itu. Itu murid Yesus. Itu murid Yesus, yang dimaksud oleh Yesus itu supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Kalau Anda mengatakan Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu, yang dimaksud satu di sana satu esensi, maka kesimpulannya Tuhanmu ada 15. Betul. Yang pertama Yesus, yang kedua Roh Kudus, yang ketiga Bapa. Yang selebihnya 12 murid Yesus, Tuhan semua jadinya. Soalnya mereka juga di dalam Yesus dan Bapa. Berapa Bang Bila? Ya lelet kali bah nih. Yohanes 17:21. Coba Dan. Kau ini bantah terus. Bukan Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat 7. Coba baca baik-baik lah. Ya kenapa? Yohanes 14 ayat 7. Ini kata Yesus ya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Begitu. Baca yang benar. Nanti akunya ganteng-ganteng goblok. Oke, nggak apa-apa. Hancur kan. Kok aku tanya sekarang. Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu, itu satu. Enggak usah keluar lain. Takut kau. Udah Dan, sebentar Dan. Santai aja kalau aku itu biasa aja. Tadi kau mengutipkan Yohanes 14, ketika siapa yang melihat Yesus juga melihat Bapa, betul? Betul. Sekarang saya tanya sama kau, dalam Yohanes 10:30, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, itu satu dalam hal apa? Sebentar, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, itu satu dalam hal apa coba? Satu dalam ketuhanan, kedagingan berbeda. Satu di dalam ketuhanan. Oke, nggak apa-apa, betul. Satu di dalam Bapa, kedagingan berbeda. Oke. Karena di dalam bisa mati, Bang. Iya, sebentar. Aku ingin mengutip. Iya. Di dalam Matius 11:25, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Sepakat tidak? Tuhan langit dan bumi.
Ya, betul. Oke, Yesus Tuhan bukan? Manusia, anak Allah. Bukan Tuhan. Berubah lagi. Kemanusiaan. Hah? Bukan Tuhan. Bukan, karena Anda nggak paham. Kedagingan manusia, Bang. Ketuhanan. Sebentar, Tuhan nanti dia ku bantah itu. Sebentar, nanti ku bantah itu. Gampang itu, sepele membantah itu. Menurutmu, Yesus di dalam satu pribadi Yesus itu sendiri kan terdiri daripada dua natur. Manusianya Yesus itu menyandang gelar Tuhan, betul? Gelar Tuhan. Ya, bergelar Tuhan, memiliki kalau manusianya menyandang gelar Yesus, manusianya ya. Goblok kere. Yesus punya natur keilahian tidak? Punya. Natur keilahiannya itu melekat tidak pada diri Yesus? Melekat. Natur keilahian yang melekat pada diri Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Berarti Yesus Tuhan? Tuhan. Oke. Firman-Nya Allah menjadi manusia. Ketika Yesus ini dikatakan Tuhan dan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Waduh. Aduh ya Allah. Ini. Memang benar aku dukung kalau itu. Iya, tapi Pak Budi Asali udah mengatakan tadi kan ketiganya Tuhan kan, betul kan? Iya, Bapak itu ya Tuhan, sudah tiga berarti. Bapak itu Tuhan, tapi hanya ada satu Tuhan, bukan Tuhan. Iya sudah. Tetapi gini Bang Ardi, tiga Tuhan ataupun tiga Allah. Berarti kalau dia ini memiliki paham tiga Tuhan, Pak Budi mengakui bahwa ketiga-tiganya adalah Tuhan. Itu bertentangan dengan perkataan Yesus di dalam Markus 12:29 Bang Ardi. Jangan sebentar, jangan dulu loncat. Iya, tapi mereka mengatakan begini yang jadi masalah Bang Iqbal. Mereka mempercayai Allah itu. Oh, kan? Wes wes sakar. Sebentar dulu, sebentar. Gini sebentar. Tep layar dulu, tep layar biar kuat. Tep layar. Tep layar dulu. Kadang kalau kamu bilang yang 10 30 itu satu apa sekarang? Tadi tanya kamu belum jawab. Iya, kalau Yohanes 10:30 itu menurut kami kalau dibaca dari ya satu dalam pekerjaan. Satu pekerjaan. Iya. Kalau satu pekerjaan kenapa dia ngomong itu terus mau dilempari batu? Apa? Ya karena orang-orang nggak percaya Pak Budi gimana sih? Iya karena orang-orang yang ada pada saat itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Loh, kalau satu pekerjaan kan tidak ada masalah kan? Loh, tapi kan Yesus tidak menjelaskan. Mereka kan salah. Mereka kan salah paham. Karena dia dianggap sebagai manusia yang mengaku sebagai Allah. Itu kan menurut Bapak. Di dalam Yohanes 10:30 itu aku masuk mengerti. Satu itu maksudnya satu hakikat. Nah, kalau satu hakikat pertanyaan saya. Kalau satu hakikat ya, ayat 31-nya sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Jadi kenapa mau dilempari Yesus? Baik. Kalau satu hakikat pertanyaan saya coba baca Yohanes 17 nomor 21. Coba Pak Budi baca. Saya baca tadi. Berarti kesimpulannya ada berapa Tuhan di situ yang jadi satu? Satu. Kami nggak punya dua. Podo ae iki pendeta karo jemaat murid kata Yesus mereka kata Yesus murid-muridnya itu menjadi satu. Islam itu bukan doktrin Pak Budi. Bang Kata, saya nggak bisa open cam ini Bang Kata kalau nggak satu. Saya pertanyakan sama Anda, satu aja Anda muter-muter ini sebenarnya. Apa pertanyaanmu? Coba pertanyaanmu wis jawab. Pak Budi ini juga kadang-kadang enggak apa-apa. Ini ada 17 ayat 21. Gini Mardan ya. Berikan aku gini Mardan. Seperti bukan sama seperti. Jadi kesatuan Bapak dengan anak itu seperti kesatuan murid-murid itu. Terus? Dibaca dulu coba. Bukan sama. Baca dulu dong. Coba dibaca yang lengkap. Silakan Pak Budi.
Ya, dibaca yang lengkap. Ini LAI bukan ini? Jangan salah lagi ini. Iya, tapi aku nanti gunakan bahasa Inggris. Waduh. Supaya mereka semua menjadi. Saya juga pakai bahasa Yunani gimana? Aku dan aku dalam engkau. Akan mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Lah di sini nih sama seperti ini salah. Mestinya seperti saja, bukan sama seperti. Ini salah lagi, Cuk. Namanya kitabmu terjemahnya tidak ada salahnya. Ayo aku tanya. Kitabmu diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ada salahnya apa enggak? Wah, kitab kami bukan terjemahan, bro. Gimana? Pokoknya Iya, kan ada terjemahannya kan. terjemahan. Nggak begitu Pak Budi Asali. Al-Quran dan terjemahan Al-Quran Ada itu berbeda. terjemahannya. Iya, Terjemahannya diterjemahkan. Bisa sama apa enggak? Enggak Tetapi mungkin orang Islam gini. bahasa lain bisa Iya, gini Pak Budi. Bahasa Arab itu memiliki kosakata 12,3 juta. Bahasa Iya, Indonesia tahu, itu, iya sebentar. Bahasa Indonesia itu memiliki kosakata cuma 120 sampai 200.000. Bagaimana Ya, bisa terus? bahasa Indonesia yang miskin akan kosakata itu menampung kekayaan bahasa Arab, Lah, ya kosakata memang bahasa Arab nggak yang ada tahu, 12,3 sama juta. saja. Sekarang bahasa Yunani Makanya itu gini, gramatikanya makanya gini Pak Budi. Kalau kita memahami Al-Quran itu, seperti dalam bahasa Indonesia sama seperti punya makanya dari itu jangan diterjemahkan. apanya? Anda nanti ketimpa kalau ke situ. Nanti kalau kami bawakan original teks yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam LAI, Anda malah berpihak kepada LAI nanti. Enggak ada apa berpihak pada LAI. Oke, saya tanya sekarang. Oke, saya tanya sekarang. Yesus naik ke surga apa naik ke langit? Jangan nanya terus. Jangan. Langit dan surga itu bahasa Ibrani maupun Yunaninya itu sama. Saya tanya Anda. Yesus naik ke surga. Begini Pak Budi, menurut original Itu teks. membedakan sky dan heaven. Sebentar. Menurut original teks, Yesus naik ke surga apa naik ke langit? Ibrani dan Yunani menyamakan dua itu. Iya, sebentar Pak Budi. Menurut original teks. Ya kalau aku ngomong kamu potong. Enggak, aku potong Pak Bud. Aku nanya sekto, belum selesai tak tanya. Yesus naik ke surga apa naik ke langit? Sama saja. Loh kok sama? Uranon itu artinya surga apa langit? Uranos, bukan Uranon. Ya Uranon itu artinya surga apa langit? Bisa langit, bisa surga. Bisa langit? Bisa surga. Kalau paradiso apa? Apa? Paradiso. Paradiso kan paradise. Ya apa itu? Firdaus. Apa itu? Firdaus itu tempat penantian untuk masuk surga. Beda sama surga? Beda. Wih, sekarang Waduh, wis ngawur ya. Angel wis. Beda kok. Angel. Nanti waktu jadi kamu kalau mati itu masuk Firdaus. Nanti waktu kebangkitan orang mati pada waktu Yesus datang kembali kedua kalinya, baru tubuhnya dibangkitkan, baru masuk Mati itu masuk yang Hades, disebut langit Pak. dan bumi yang baru. Hei, mati itu masuk Hades kalau kalian. neraka. Itu ya Hades tuh yang masuk, yang bakal masuk neraka itu masuk Hades, yang bakal masuk surga itu masuk Firdaus. Nah iya, di mana tertulis yang bakal masuk? Coba Firdaus itu tempat penantian di mana tertulis? Saya penjahat itu yang mati bersama Yesus dikatakan Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya ditanya di mana tertulis bahwasanya tempat penantian itu disebut Firdaus di mana? Iya, itu penjahat itu masuk mana? Cuk, wis sangel ya. Bola wis karep pula, Pak. Ya penjahat itu kan masuk Firdaus kan? Masuk lah Bang Ardi. Karep mula, Pak. Penjahat yang bertobat itu loh. Wes aku mute, Bang Ardi lanjut. Mampun. Ampun aku wis sembuh. Ya apa ya carane bahasa Indonesia gak ngerti aku. Ya bahasa Jawa ya gak ngerti. Gini aja Bang. Aduh. Tengah peloget. Gini aja. Coba Abang buka Yohanes 8 ayat ke-23 sama 24. Ya, Anda buka Yohanes sendiri 8 silakan. ayat 23 24. Ya, buka sendiri silakan. Oke, saya baca ya. Ya. Saya baca ya, gini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapa Anda yang dari percaya apa tidak? yang dari dunia ini? Aku bukan dari dunia ini, siapa itu?
Yesus. Perkataan Yesus. Cuman Yesus yang bukan dari dunia berarti. Saya tidak pertanyakan yang lain dulu. Loh, saya tanya ini. Ini pertanyaan ini. Loh, Anda membawa ayat. Saya tanya kok nggak boleh. Tanya Bang, pertanyaan saya tanya bang. sekarang. Loh, gimana sih ini orang? Saya tanya sekarang, aku bukan dari dunia ini itu siapa? Aku itu di situ. Bukan dari dunia siapa? Yesus. Yesus. Iya. Cuman Yesus yang bukan dari dunia berarti. Dia kan datang dari turun dari surga. Saya tanya hanya Yesus yang turun dari surga, yang bukan dari dunia hanya Yesus. Iya. Yakin? Ya. Bacakan yang keras Yohanes 17:14. Yohanes 17:14 yang keras. dalam arti yang berbeda ini, mereka bukan dari dunia. Coba baca dulu. Hei, baca dulu. Jadi itu memisahkan ya. Kalau baca dulu. Bukan dari dunia. Baca dulu Pak Budi. Aduh Pak Budi. Ya, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Lah dunia di sini dikontraskan dengan orang Kristen. Ya, terus dibaca dong, jangan dipotong dong. Dipotong loh. Aku bukan dari dunia. Coba pelan-pelan. Gimana? Aku telah memberikan firman-Mu pada mereka. Dan dunia membenci mereka. Sekarang aku tanya, dunia itu dunia siapa? Membenci mereka. Terus jangan dipotong dong. Aku tanya dulu. Jangan dipotong dong. Dunia membenci mereka terus. Loh, dibaca dunia dulu apa kayak gini nggak kondusif. Nggak kondusif ini. Aduh. Enggak, jangan kemana-mana. Fokus. Nah, itu justru dibaca dulu. Aduh lah, dibaca dulu. Bang Ardi moderator. Saya baca ya. Ya, baca. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Terus karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Oke. Dari mana berarti? Apa? Dari mana berarti kalau bukan dari dunia? Dari mana? Dari surga. Dari dunia juga. Dari surga. Berarti bukan cuma Yesus yang dari surga. Aduh, kena bocor. Itu pemisahan antara dunia dengan orang Kristen dikontraskan. Coba diulangi. Yohanes 17:14. Sekarang buka Yohanes 17:16. Ayat 16-nya tetap di pasal yang sama. Baca ayat 16-nya, silakan. Bang, Anda bisa ya diskusi apa tidak ini? Baca dulu ayat 16-nya. Aduh, disuruh baca kok. Baca terus. Baca. Iya, jangan dunia dikontraskan dengan orang Kristen. Baca dulu. Aduh ya salah. Ya dibaca Pak Sipepu. Dibaca dulu. Saya jelaskan dulu. Ya ampun. Nah kalau bukan dari dunia dari mana? Saya tanya Mardan. Dari surga. Ini tahu berarti bukan cuma Yesus ya yang dari surga, betul? Betul. Pak Budi betul tuh katanya Pak. Betul. Siapa? Tapi siapa? Tahu abang siapa dimaksud? Betul Pak Budi. Ini malaikat Lucifer apa? Pak Budi betul. Itu yang betul. Oh tadi katanya cuma Yesus. Bang, Lucifer. Tadi katanya cuma Yesus. Aku bacakan Yohanes 15 ayat 19 ya. Oh, dipertentangkan lagi dengan ayat. Berarti ayat ini salah. Bukan untuk mendukung pandanganku tadi bahwa dunia dikontraskan dengan orang Kristen. Loh enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya adalah mereka kalau aku ngomong kamu ngomong, kalau kamu ngomong aku tidak boleh ngomong. Suaranya Pak Budi itu kecil soalnya, agak gedean lah. Nggak kedengeran saya. Kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu jangan cepet-cepet bacanya Pak. Pak, jangan cepet-cepet bacanya. Dunia, itu sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi di sini dunia dan orang Kristen itu dikontraskan. Sama seperti dalam ayat yang tadi kamu pakai. Jadi dalam arti kata berbeda kalau Yesus tadi mengatakan dia datang dalam dunia itu. Nah, jadi kesimpulannya murid-muridnya Yesus dari mana kalau bukan dari dunia? Kalau mereka dari dunia tapi dikontraskan dengan dunia dalam dari dunia. Bukan dari dunia.
Oh, tadi ngomong bukan dari dunia. Kamu nggak ada apapun yang kamu menang kok ketawa. Nggak apa-apa, ya terserah Aku Bapak. bisa jawab Ambil semua pialanya. Udah Pak Budi yang menang, ambil Saya pialanya. nanya Saya sama kalah Bang. nggak apa-apa. Gini. Saya nanya aja sama Bang lah. Kalau Anda pintar, kalau gitu. Apa? Gini. Nah, ya ini siap-siap. Saya nanya aja sama Bang. Ya silakan, saya jawab. Gini. Silakan. Pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan Ya, saya saya, apakah di Islam itu, apakah di Islam itu boleh boleh berdusta dalam 3 perkara? Itu terus aja. Itu terus pertanyaannya. Jawab dulu. Cuk, itu terus cuk. Yang pertama begini. Jangan jawab dulu, iya atau tidak. Iya, gitu. Lu saya nggak tahu. Nah, dah, ayo. Saya nggak tahu. Supaya saya tahu, coba dikasih ayatnya dulu, coba dikasih dalilnya dulu, baru nanti ketika saya sudah baca, oh iya betul, baru saya jelaskan. Nah, silakan. Iya. Nah. Kalau nanti saya kasih tahu ayatnya. Ya, kasih tahu saya. Percaya, kan? Kasih tahu saya. Oh, percaya. Kasih tahu saya. Mana? Nah, kasih tahu saya. Bentar, ya. Coba bacakan dalilnya. Bentar. Iki terus saya bosen aku. Ini jelas pengikut Edis iki. Aduh. Jelas pengikut Edis iki, waduh. Jangan takut lah, Bang. Siapa yang takut? Mana ada takut? Padahal aku cuma satu ya pertanyaanku. Ya Belum lagi sudah. nanti yang lain. Aku belum tahu kan dalilnya di mana. Kasih saya dalilnya dulu, saya baca nanti saya percaya. Mana? Oke, bentar ya. Ya, bacakan. Gimana ini? HP pun cuman. Oke, sebentar. Bisa terhubung Ya, apa? iklan dulu. Teman-teman yang ada di bawah Ikhwan Villa semuanya, alhamdulillah sudah mengikuti live kita. Teman-teman jangan lupa di tap layar, dibantu di tap layar agar komal kita tetap kokoh, teman-teman ya. Masya Allah. Dan juga saya minta tolong untuk di follow akun Kata Bible 03 karena ini akun rutin kita untuk live setiap harinya. Semoga bisa mengedukasi teman-teman semua. Di follow juga akunnya Bang Ardiansah yang ke-10, abang saya yang ada di atas. Di follow teman-teman ya, dan sahabat-sahabat saya, guru-guru kita di sini ada Ustadz Miftah, ada Caca, ada Bunda Rahma, Bang Hasan dan Rangkayo. Kalau Pak Budi Asali, teman-teman Kristen mau follow silakan. Kalau si Tepu ini diblokir aja nih, botolnya minta ampun ini, nggak ada urusan ini. Dalam hadis Sahih Muslim. Ya, bacakan dulu. Saya Muslim nomor berapa? Macet. Ya, baca Pak Budi, baca. Aku baca terjemahannya dong, aku nggak bisa. Ya, terjemahan aja. Ya, silakan. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam hal dusta kecuali dalam 3 hal. Pertama dalam peperangan, kedua untuk mendamaikan antara orang-orang yang berselisih, dan ketiga ucapan seorang suami pada istrinya dan seorang istri pada suaminya. Oke. Jadi suami dan istri boleh saling berdusta ya. Tunggu dulu. Ucapan suami kepada istrinya. Misal begini. Iya, saya kasih contoh. Jangan dong. misal, Bang. Jawab dulu. Lu kok saya nggak boleh kasih contoh, gimana sih? Ini analogi bodoh. Contoh. Ini saya boleh nggak kasih contoh? Kalau nggak boleh nggak usah tanya. Boleh nggak saya tanya? Iya. Dia merdan. Iya, saya kasih analogi nih. Loh. Jadi kesimpulannya saya boleh jawab nggak? Sudah ya. Nah gitu dong. Seorang istri atau seorang suami. Di mute saya, di mute. Ya kau diam dulu, kuculuk. Diam bodoh, kuturunkan kau pilih kumute atau kuturunkan diam. Ya diam. Ada, kau diam dulu. Seorang suami atau seorang istri itu boleh berdosa. Ya salam. Kau diam dulu bro, santai aja. Nih saya mute, jangan dibuka mute. Bisa berzina lalu dusta istri ya. Sabar, santai dulu Pak Budi. Sabar ya. Santai, biarkan saya yang menjelaskan Pak Budi ya. Bapak kan nggak percaya ini. Ya, nanti saya tunjukkan juga. Paulus juga bohong juga gitu loh. Nanti saya tunjukkan. Nanti sabar. Iya, santai dulu. Enggak, Pak Budi nggak ngerti ayatnya karena ini original text. Bapak nggak ngerti. Iya, Pak Budi nggak ngerti karena ini original text. Nggak ngerti Pak Budi. Oke, saya lanjut ya. Misal
Istri saya masak. Kemudian masakannya kurang asin. Kalau saya mengatakan dengan jujur, maka istri saya kecewa. Supaya istri saya tidak kecewa, supaya istri saya bahagia dengan keadaan kami, dengan saya sebagai suami, maka ketika saya makan, loh kok kurang asin ya? Kok kurang asin gini ya rasanya? Terus aku ditanya sama istriku, gimana Pak, enak rasanya? Oh alhamdulillah mah, enak banget, alhamdulillah, aku seneng deh. Besok masak lagi ya Maya? Iya tak Ma? Iya tak Pak? Iya ya. Itu boleh, yang tidak melanggar syariat. Yang tidak melanggar syariat. Sama ada lagi, misal begini, santai dulu. Pak Budi diam dulu. Dalam hal peperangan misal begini. Peperangan itu identik dengan pembumbunan nggak, Pak Budi? Dengan saya tanya. Pembumbunan. Saya nggak mau sebut lengkap. Loh, bun. Bunuh. Loh, aduh, keblokir nanti lah akun Pak Budi kalau ngomong gitu. Masa ngomong itu diblokir? Oh, nggak percaya ya. Udah tinggal nunggu aja berapa detik lagi, ya kan? Diplesetkan aja Pak Budi, diplesetkan aja pembumbunan gitu loh, paham nggak? Ya. Oke, misal begini, anak Pak Budi telah melakukan kesalahan misal, sehingga sama teman-temannya dia mau dibun-bun, terus kemudian lari anak Pak Budi kepada Pak Budi, lari masuk rumahnya Pak Budi. Pak, sabar dulu, sabar. Ini diturunkan aja si Marjan ini kalau nggak bisa ngomong, turun aja kau. Bodoh kau. Turun. Orang lagi ngomong, konsentrasi. Ngomong itu butuh konsentrasi teman-teman, jangan diganggu gitu loh. Saya buat analogi itu mikir, bukan ngawur gitu loh. Makanya jangan ganggu konsentrasi saya. Aduh lama. Si Mardan ya emang lah. Saya ulang ya. Misal anak Pak Budi setelah membun-bun gitu kan. Setelah menganiaya, misal ada anak Pak Budi menganiaya seseorang, terus lari nggak terima, terus datanglah teman-temannya, banyak sekali teman-temannya datang mendatangi anaknya Pak Budi. Misal namanya siapa? Misal namanya si A gitu lah ya kan. Anak Pak Budi namanya si A. Si A itu kemudian minta perlindungan kepada Pak Budi. Pak, tolong aku Pak, aku mau dibun-bun Pak sama siapa nak? Sama si ini. Lu kenapa kamu? Nanti aja Pak, aku minta perlindungan. Aku sembunyi di kamar Pak. Nanti kalau dia kesini bilang nggak ada ya Pak. Oh iya nak gitu. Pertanyaan saya, kalau si orang tadi nyari anaknya Pak Budi mah berkata jujur biar dibunuh atau tidak? Jujur. Wah, dibunuh dong anaknya, itu namanya kucuk. Ada dibunuh dong anaknya. Pakai Quran. Tuhan itu maha kuasa dan nyawa orang itu bukan di tangan orang yang mau keroyok itu. Nyawa anakku itu ada di dalam tangannya Tuhan. Jadi aku dusta atau tidak dusta, kalau memang waktunya mati dia mati, kalau waktunya dia hidup dia tetap hidup. Jadi tidak perlu digunakan dusta. Tetap dilarang dusta dalam hal seperti itu. Itu kan seperti contohnya Rahab itu kan. Pak Budi, dengerin Pak Budi. Kan mata-mata Israel. Kan dia berdusta kepada orang-orang Yeriko. Itu para penafsir Alkitab tidak ada yang tidak menyalahkan Rahab. Apa sih ini? Bahasa apa sih? Aku nggak ngerti Rahab itu siapa. Loh, katanya tahu Alkitab, nggak tahu Rahab. Iya, tapi aku nggak ngerti Rahab. Siapa Rahab? Nggak ngerti, ini nggak bahas Rahab. Ini bahasannya Pak Budi. Yeriko mau diserang itu loh, kan ada mata-mata. Wes, gak usah kemana-mana. Aku mau bahas anaknya Pak Budi dulu. Aku mau bahas anaknya Pak Budi dulu gitu loh. Aku mau bahas anaknya Pak Budi. Gitu loh, kasusnya tuh sama. Ya sudah, loh, apa? Pipis. Apa ini? Oh, air dah, minum dah. Oh alah. Ya kalau memang Pak Budi mau menyerahkan anaknya untuk dibun-bun, ya sudah. Bilang aja kalau gitu. Oh, anakku ada di kamar, selesai masalah. Dia dibun-bun. Iya, betul. Betul. Lah makanya kenapa konsep ajaran kasih Bapak memang begitu. Betul, saya sepakat itu. Sepakat. Nggak apa-apa, itu kan konsep Bapak. Aku lawan loh, ya pasti aku lawan. Ya itu kan konsep Bapak. Nggak ada masalah.
Iya, tapi aku lawan. Biarpun aku bilang ada, tapi aku lawan kalau mereka masuk. Loh, kok dilawan? Apa dilawan? Kenapa nggak boleh dilawan? Loh, lah kenapa dilawan? Di Bible kan nggak ada perintah untuk melawan. Nah, mereka mau bunuh, dibiarin. Loh, kan kasih loh, kan katanya biarkan Tuhan yang bekerja. Kita bertanggung jawab melakukan yang terbaik, tapi yang tidak boleh yang bersifat dosa gitu loh. Loh, begini Pak Budi. Ketika si orang tadi mencari anaknya Bapak tinggal bilang aja, anakku ada di kamar. Terus Bapak tinggal bilang aja, sabar, santai. Bapak tinggal bilang aja, kalau kamu berhasil menusuk anak saya kemudian anak saya mati, maka itu adalah takdir Tuhan. Bilang ke dia gitu. Enggak. Loh kok enggak? Loh. Tadi katanya gitu. Percaya predestinasi, tetapi aku iya tadi katanya gitu. Kalau misal anak saya mati, tetap bertanggung jawab melakukan yang terbaik, tetapi tidak boleh melakukan dosa. Habis lagi, hancur lagi. Habis ngomong tadi Pak Budi mengatakan bahwasanya mati dan tidaknya. Gantian dong ngomongnya. Ya gantian ngomongnya. Gantian dong. Tadi Pak Budi mengatakan setiap loh, aduh, kamu boleh percaya boleh enggak. Kalau mau datangi rumahku sekarang ini ada, mau tak tunjuk ya. Saya ditransfer nggak? Nggak transfer nggak 500.000. Dengerin ya. Aku punya bensin 1 jerigen. Kalau misalnya rumahku digeruduk, tak ajak mati bareng sama aku. Duh, saya nggak mau. Saya berani geruduk rumahku. Nantinya. Pak Budi ini loh, Pak, daripada bensinnya buat bakar rumah Bapak, saya tanya, Bapak beli Pertalite buat bakar orangnya? Iya, santai. Pertanyaan saya, bensin yang Bapak beli itu Pertamax atau Pertalite? Enggak boleh beli Pertalite, malah bisa boleh Pertalite. Nah, kalau Pertamax tak isikan di sepeda motor saya, ngapain dibakar? Aku bilang kalau rumahku digeruduk, kamu itu kalau nggak ngerti-ngerti. Loh, ini bukan geruduk rumah Bapak. Mati konyol sendirian. Ini barang. Oh, iso mikir ngono ya. Itu tahun 98 Pak Budi. Kerusuhan. Aku siapkan bensin 1 jerigen. Kalau diserbu tak ledakkan semua rumahku. Ampun Pak Budi. Ampun aku kalah sama Pak Budi. Aku berani mati bareng. Aku kalah lama Pak Budi kalau gitu. Aku serius, kamu mau tak tunjuk jerigennya ya, tak tunjuk ya. Udah Pak Budi. Tunjuk jerigennya ya. Ya mana jerigennya? Balik. Pak Budi kok pakai kacamata kayak sama saya? Kenapa niru saya sih? Ini gimana sih Mbak baliknya? Enggak, Pak Budi kenapa niru saya pakai kacamata gitu loh? Aku memang kacamataan kok. Oh, berarti niru saya Pak Budi. Gimana kalau balik? Aku bingung aku. Tinggal diginikan. Nah, ini gini, dibalik. Nah. Balik gini. Ayo. Bentar. Ini kok. Ya, silakan. Nah, ini ya. Nah, mau tak tunjukin bentar. Mana jerigennya? Ayo, mana? Pikirnya aku bohong ya. Iyalah, mesti ayolah. Petinju nih guys, mana alat tinju? Ya itu jerigen. Mana pertama katanya Pertamax mana? Ini 2 jarigan ini, 2 jarigan ini. Iya, Pertamaxnya mana? Loh, Pertamaxnya di dalamnya. Loh, ya mana tunjukkan? Jangan-jangan cuma jerigen aja. Nggak kelihatan di dalam. Alat tinju mana? Coba lihat dulu alat tinju mana? Alat tinju. Pikir kamu aku guyonan, itu lagi serius aku. Alat tinju mana? Mati bareng sama aku. Aku nggak mau lah mati bareng Pak Budi, ngapain? Wes nggak mau lah kita geruduk rumah Pak Budi, takut Cuk. Kok jadi kejirigen yuk, jangkrik, mimpi apa? Memangnya. Iya. Pak Budi boleh nggak minta kitabnya satu aja boleh nggak Pak Budi? Apa kitab apa? Bible deh, boleh. Pak Budi ngasih yang mana aja aku terima deh, boleh nggak? Oh ya, buku tak banyak-banyaknya kok. Iya, saya minta 1, boleh nggak? Boleh tak kasih buku tulis aja sama aku.
Mal pelit kali Pak Budi sama aku, bah. Pak Budi lo pelit. Gini deh, nanti kalau aku ke rumah Pak Budi tak bawain undi-undi gimana? Mau nggak? Bentar, ini lo buku lo tuh. Mana nggak kelihatan di close cam Ini gitu. panjangnya 5 meter ini. Pak Budi di close cam itu kameranya close. Aduh. Dibuka dulu dong. Dibuka dulu kameranya. Ini. Nah, mana? Lah. Iya, aku kasih buku satu, boleh nggak? Aku kasih satu buku Bible. Iya, iya, aku kasih buku satu Bible, boleh nggak? Nanti tak bawain undi-undi khas Mojokerto, mau nggak? Pak Budi ketawa. Boleh, aku punya Bible banyak, nggak pernah dipakai kok. Asik. Oke, siap, nanti tak WA ya pas waktu ke rumah Pak Budi ya. Tapi jangan dibakar lu ya saya. Wah, parah ini Pak Budi. Wah, parah ini Pak Budi. Jadi kamu bisa cium sendiri tuh pertama apa bukan ya? Iya. Tapi Pak Budi berapa orang di rumah, Pak? Sendirian. Loh. Anak istrinya apa, Pak? Aku kan cerai. Katanya nggak boleh cerai. Nggak boleh memangnya, tapi dia yang menceraikan, bukan aku. Nah, kok Bapak setuju? Nah, aku nggak pernah setuju. Tapi kok kan cerai? masuk ke pengadilan memutuskan cerai ya cerai. Oh, berarti pengadilan yang mutusin. Dosa nggak itu Pak Bud? Di mata Dosa Tuhan nggak itu? Apa? Di mata Tuhan dosa nggak itu? Dia yang dosa, bukan aku. Wong dia menceraikan. Berarti Pak Budi anaknya nggak pernah berkunjung ke situ ya Pak Budi ya? Nggak pernah lihat aku aja nggak mau kok. Loh? Lah iki gara-gara jadi pendeta. Waduh. Ini pasti gara-gara Pak Budi itu nyimpen itu tadi. Makanya anaknya nggak berani ke situ. Aduh. Iya, gara-gara bensin tuh Pak Budi itu nyimpan bensin. Enggak, tapi gini ya teman-teman di bawah. Saya kalau debat sama Pak Budi emang kayak gini, karena kita sama-sama orang Jawa dan podo ngerti ini bahasa Jawa masih cacu-cacu itu sebenarnya itu bukan penghinaan teman kalau menurut kami gitu. Jadi teman-teman di bawah itu saya tetap hormat kepada beliau meskipun beliau sudah tua gitu kan. Beliau sudah tua memang, tapi saya tetap hormat kepada beliau meskipun beliau Kristen gitu loh. Meskipun dia berkristen, saya nggak pernah nantang Pak Budi soal apa, nggak pernah kan Pak Budi, nggak pernah kan, ya kan, nggak pernah gitu. Saya nggak pernah kurang ajar sama Pak Budi. Ya paling ala Pak Budi jangkrik ya gitu dok lah paling. Ya lanjut lah Bang Iqbal. Tapi dia kemarin tak tantang ketemu di Jogja. Kurang ajar, tapi kurang duit. Kurang duit, loh Pak. Lepas, cek. Udah. Kemarin tak tantang dia ketemu di Jogja nggak berani dia nih. Mau kalau mau Surabaya cari petinju. Bang Iqbal. Kalau mau di Surabaya tak jadi sama aku. Bang Iqbal, beraninya itu di rumahnya dia. Kalau Bang Iqbal macam-macam tidak gitu, bukan urusan di rumahku. Dia pinter dia Bang Ardi. Apa bilangnya? Alasannya apa yo? Aku kalau kita debat di Jogja, aku nggak bisa tidur katanya. Nah, iya, memang aku punya insomnia memangnya. Jadi kalau pindah-pindah tempat itu susah tidur. Iya ya. Ya udahlah Pak Budi, aku nggak mau tanya soal masalah pribadi, nggak enak nanti dibuat konsumsi ya kan. Saya menghormati Pak Budi. Mohon maaf Pak Budi sempat tanya gitu tadi, saya minta maaf ya Pak Budi ya. Nggak apa-apa. Tapi respect sama Pak Budi. Ya, saya respect sama Pak Budi. Saya respect dan saya hormat sama Pak Budi meskipun kita berbeda agama gitu kan, berbeda Tuhan gitu kan, tetapi ya silakan Pak Budi mengimani imannya Bapak yang menyembah 3 Tuhan itu, saya mengimani iman saya yang menyembah 1 Tuhan gitu ya Pak Budi ya. Aku juga nyembah 1 Tuhan kok. Jari 3-3-nya Tuhan. Nah, iya, 3-3-nya Tuhan tapi hakikatnya 1, makanya 1 Tuhan. Tanya lagi Bang Ardi, coba tanya. Oke. Aku wis gantian Aku kapok. Oke, tak tanya. Bilang 3 Tuhan itu politeisme, itu bukan. Oke, tak tanya. Bang Iqbal gedein diri Bang. Bang Iqbal besarin diri aja. Oke, sedikit. Pak Budi. Saya Bapak, Putra dan Roh Kudus, betul? Ya. Ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Yues.
Terus? Tiga Tuhan. Ya wes tiga Tuhan. Ya enggak. Tadi aku kan sudah bacakan sih pengakuan iman Athanasius. Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah, tetapi tidak ada tiga Allah, tetapi satu Allah. Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tetapi tidak ada tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Itu pengakuan iman Athanasius sudah aku bacakan tadi. Wes aku ngikut Pak Budi lah. Terserah Pak Budi lah. Dari yang ya. Ya. Aku nih bingung mau nanya apa sama Pak Budi juga bingung. Oke teman-teman silakan. Jadi Kristen yang benar itu tidak percaya tiga Tuhan. Tidak ada Kristen percaya tiga Tuhan. Yang percaya tiga Tuhan itu tritaisme, itu bukan Kristen itu. Takut kualat rek, wong tua rek.